Yes. Kita sedang membahas mengapa iri, kedengkian itu lebih kepada orang sesama yang setara, kepada sesama teman, saudara, sepupu, kerabat. Kenapa? Justru kepada orang-orang lain di luar itu tidak banyak, lebih banyak ke orang-orang dekat. Kapan hasud itu semakin menguat dan kapan mereda, dibahas di sini. Jadi begini kata Imam Ghazali, hasud itu, iri itu banyak terjadi di lingkungan yang dimana di lingkungan itu faktor pemicunya kemarin banyak terjadi faktor pemicu di situ. Kemarin pemicu hasud itu kan ada 7 ya. Ada 7 itu. Pertama permusuhan. Nek musuh mesti hasud. Kedua tinggi hati. Ketiga sombong. Yang keempat merasa aneh dengan orang lain yang dihasuti. Wong dhek ngono kok welek, kere, goblok sisan. Untuk bojo ayu, pinter, sugih sisan. Kan wangel gitu. Lah, sebab ada 7 itu. Nah, hasud akan semakin, saling iri akan semakin banyak jika faktor pemicunya juga banyak. Dan semakin kuat kalau faktor pemicunya itu semakin. Contohnya piye maksudnya? Saya terhadap sampean itu, hasud saya kepada sampean itu misalnya pertama, wong kowe cah cilik ya, aku cah gede, malah luwih maju kowe. Terus citranya kamu lebih disegani daripada saya. Jadi orang terima aku, kowe luwih gede, enggak terima. Yang kedua, saya sendiri orangnya karakternya sombong, aku goblok lah itu yo keminter. Yang ketiga, saya dan sampean itu sudah musuh bebuyutan, bukan karena faktor ini, sejak dulu memang musuh. Wong bojo 6 iku mantanku, misalnya begitu kan, ada faktor. Akumulasi faktor pemicu hasud ini kalau semakin banyak ya semakin kuat. Satu. Dan faktor-faktor pemicu ini itu akan sering muncul kalau sampean sering berinteraksi dengan saya. Asalnya mau faktornya telu, kok ya tambah faktor neh. Soalnya apa? Kowe sering ketemu aku intensif, kan aku tambah gonduan. Ngene kowe ngono kabeh. Mau bojo 6 kan mantanku, kaya kan itu misalnya ya. Iku terus ngene kowe karo ngece barang ngono. Wah, gitu. Sering nganu bareng. Tambah saya alasan faktor pemicu irinya saya tambah lagi. Apalagi, jadi ditambah lagi, sampean sedang menekuni bisnis yang saya tekuni, pangsa pasarnya sama, wes, apa ibu royok kabeh kan gitu kan. Nah maka ini akumulasi faktor ini akan semakin memperkuat rasa hasud iri. Satu. Berikutnya, sebetulnya kita ini mulai nol, belum ada bibit hasud kedengkian saya pada sampean pada saya. Ini juga bisa muncul karena kita sering interaksi. Ya, jebule kowe mondok karo aku ndak ya, duwe pondok putra, ana cah pondok wedok putri kan gitu ya. Akhirnya kan kowe runtang-runtung karo aku, kowe kondoke kok lho ayu, aku ya kondo ayu. Kan piye jalan iki?
Kan terus saya jengkel lagi. Nah akhirnya bagaimana? Wah sing kena kok ngerespon sampean, kan kemudian aku kudu menjatuhkan sampean. Menjatuhkan sampean gitu. Apalagi misalnya bapake teko samban nek pondok sing ditemuni sampean takok, wah jagong omae ndi Kang, wah ngono bapake dhek kan, terus sampai saya tambah panas. Nah, karena apa? Karena kita berinteraksi dan mengejar tujuan yang sama. Beda dengan seandainya kita berjauhan, tidak berinteraksi sehari-hari. Contoh, sebetulnya di luar kita berdua itu ada pesaing lagi, orang ketiga, pondok liya. Ini kok iso cerita detail, ini pengalaman ngono. Ana cah pondok liya, ya padha ae naksir kan gitu. Itu kedengkian kita itu kepada orang itu yang di cah pondok, putra pondok liya itu tidak dengkian, tidak lebih renteng gitu. Tuh. Karena kita tidak interaksi dengan dia begitu. Jadi pemicu hasudnya itu berkurang. Apalagi terhadap orang jebule iki santri-santri hanya ngalamen tok. Ternyata di rumah cawe wedok iki wis duwe dhewe. Oh, hanya kita tidak tahu. Kan itu di sana, Pak. Yo gak hasud gitu. Ngertine tanggane tok. Kita itu bertetangga saja. Karena tidak pernah kontak ya, kita tidak hasud itu. Lah nanti kalau kumpul ya baru ada hasud. Jadi apa? Misalnya orang yang ini tadi bicara soal romantika ya. Sekarang bicaranya soal urusan lain. Kalau ada dua orang punya tujuan yang sama, kumpul di satu, ketemu yang pasar, yang madrasah, masjid, terus punya tujuan yang sama. Ya terus nanti timbul pertentangan itu. Makanya biasanya wong alim iku sing dihasut wong alim liyane, ora wong ahli ibadah. Kowe ngalim di satu desa, ana wong alim liyane, iku dua orang ini muncul hasud. Tapi hasudnya kepada sesama alim, bukan kepada orang yang ahli ibadah, abid. Ora pati ngalim ning sregep ibadah, gak hasud kita. Si alim ini gak hasud kepada ahli ibadah, hasudnya kepada wong alim mau. Dak ahli ibadah iki yo ora hasud kepada kita yang alim, hasudnya kepada sesama ahli ibadah. Jadi sekene ahli wong alim misalnya Basul Masail, engko yang gonduke karo ahli Basul Masail, orang gonduk karo wong ahli yang masjid, sing gonduk hasud ahli masjid ku sesama ahli masjid ahli ibadah. Lho ndeke kok sok ngarepol, aku rauman, wah hasud itu. Begitu juga pedagang. Pedagang itu tidak hasud, hasudnya hanya kepada pedagang yang lain, ya. Tidak kepada tukang tambal sepatu. Tukang tambal sepatu tidak hasud kepada tukang penjual kain. Tukang penjual tambal sepatu yo hasudnya sesama penambal. Bakul pakaian yo hasudnya kepada sesama bakul pakaian. Itu dulu seorang laki-laki itu akan lebih hasud kepada saudara-saudaranya, sepupunya, kerabatnya daripada orang-orang lain.
perempuan istri itu kasusnya kepada madunya sesama istri, kepada gundiknya suami, kasusnya jauh lebih besar dibandingkan hasutnya istri kepada mertuanya, kepada anaknya suami. Jadi misalnya sampean suami bojone telu apa papat kan kuat kowe yo merung rumah sakit kowe yo nggih menggotong ke rumah sakit ora kok rumah sakit ora kok tidak mampu ekonomi ya iku mau gotong rumah sakit. Nah, sampean punya istri 4, istri sampean itu hasutnya kepada sesama istri yang lain lebih kuat ini hasutnya, irinya dibandingkan istri sampean kepada ibu sampean alias mertua dia, kepada anak sampean, anak tiri dia itu anak perempuan, mertua perempuan, anak tiri perempuan itu juga dihasuti istri, tetapi hasutnya tidak seberapa dibandingkan sesama madunya sesama istri itu. Kenapa? Tujuannya beda-beda. Apa maksudnya? Pedagang kain itu tujuannya, sasarannya tidak sama dengan tukang tambal sepatu. Jadi tidak berebut pelanggan. Lah berarti apa? Ya bakul pakaian itu ya sing dihasuti ya sesama bakul pakaian gitu. Tidak dia rukun dengan ini tadi tukang tambal sepatu itu rukun, tapi kalau sesama bakul pakaian dia hasut. Lebih hasut lagi bakul pakaian ini dekat jejeran dibandingkan hasutnya kepada bakul pakaian tapi di ujung yang sana, los toko sebelah sana. Malah kadang-kadang kita jagungan tapi nek bengi nyebar uyah ditambali supaya kono ra payu pelanggane rene gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa faktor-faktor pemicu iri yang kemarin ada 7 itu, kalau semakin banyak faktornya yang terakumulasi, maka semakin kuat hasutnya dan bisa berkembang lagi, tambah faktor. Satu. Yang kedua, hasut itu juga menguat jika intensitas pertemuannya sama, sering. Jadi orang yang berjauhan itu rendah tingkat hasutnya. Tuh. Yang ketiga, hasut itu muncul lebih kuat jika tujuannya diperebutkan. Kalau tujuannya tidak diperebutkan, ya tidak jadi hasut. Ya bisa jadi ya bakul kain hasut kepada tukang tambal sepatu sebelahnya, tapi hasutnya tentu saja bukan karena perebutan pelanggan, iya kan? Paling hasutnya apa? Sing kono batese los ning pasar digeser gitu kan, hasut bodoh kan gitu. Ini ora soal pelanggan, soalnya masing-masing yang diperdagangkan beda-beda. Nah, hasutnya yang bertekad orang yang bersebelahan dengan tujuan yang sama itu lebih kuat dibandingkan maksudnya sama, berebutan mencapai tujuan tapi tempatnya jauh. Tuh. Nah, ditambahi lagi berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala,